teman-teman, lagi-lagi jumpa lagi di Warung Mbah Pong, salah satu dari channel YouTube yang akan membuat hidup kita hari ini lebih baik dari hidup kita di hari yang kemarin. Jangan lupa kita mau ngobrol dan ngopi bareng. Siapkan kopi teman-teman, yuk kita seruput bareng kopi kita sama-sama. Oke. Yuk kita ngobrol bareng teman-teman. Video berikut ini saya persembahkan buat teman-teman yang sedang menghadapi badai. Baik badai dalam kehidupan, badai dalam pekerjaan, atau badai dalam usaha yang sedang teman-teman tekuni. Jangan lupa tarik nafas panjang dan keluarkan pelan-pelan. Dan tentu saja sesuai dengan kebiasaan kita di Warung Mbah Pong, jangan lupa teman-teman seruput dulu kopinya. Teman-teman yang hari ini lagi bermasalah baik dalam kehidupan, pekerjaan maupun usaha, seperti yang sering saya bilang di video-video kemarin, masalah kita itu nggak jauh-jauh kok. Kalau nggak masalah kehidupan, masalah pekerjaan, ya masalah kita di usaha kita. Hari ini kita akan ngobrol bareng sesuai dengan judul kita, yaitu jangan pernah melawan badai, tapi kita mengikuti badai. Nah, sambil kita nyeruput, kita tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan, dan selalu saya mengingatkan ke teman-teman, apapun masalah kita pasti akan selesai. Hanya dua kok selesainya itu. Selesai dengan cara yang membuat kita bahagia, atau selesai dengan cara yang tidak membuat kita bahagia. Kalau teman-teman sudah menyimak video-video kita sebelumnya, ingat, bahagia itu jangan pernah letakkan kebahagiaan kita di luar, tapi letakkanlah kebahagiaan itu di dalam. Apapun peran kita sebagai pribadi, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang atasan, sebagai seorang bawahan, sebagai seorang pekerja, pengusaha, letakkan kebahagiaan kita di dalam diri kita pribadi. Karena itulah salah satu kunci utama dalam kita mengarungi lautan kehidupan kita di hari ini dan di masa yang akan datang, teman-teman. Teman-teman, siapa yang sedang terpusat atau terputar dalam pusaran badai? Saya mau cerita, teman-teman. Saya punya teman, salah satu juga guru saya, yang beliau sudah berpengalaman 26 tahun menjadi nahkoda kapal. Salah satu pesan yang sering dia sampaikan ketika ngopi bareng dengan saya, Mas, jangan pernah melawan badai, ikuti badainya. Karena badai itulah yang akan mengantarkan kita ke tujuan kita. Justru kalau kita melawan badai, maka kita akan tenggelam dan tidak akan pernah mencapai apa yang kita tuju. Nah, jadi dulu saya sulit sekali memaknai apa yang beliau maksud. Tetapi ketika kita sudah menjalani, mengalami, menghadapi berbagai situasi, maka akhirnya kita bisa racik dan ramu kalimat tersebut menjadi materi yang sangat kuat di dalam pemikiran kita, ya. Sekali lagi saya selalu mengulang bahwa di Warung Mbah Pong itu kita sama-sama belajar untuk menjalani hidup, untuk menggapai kebahagiaan,
langkah pedoman pertama adalah menyesuaikan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Kita sudah meracik, meramu dari berbagai sumber hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai atau terpuntar dalam problem atau masalah. Ya, yang pertama saya akan bacakan sarinya, saripati atau intinya ketika kita mengalami badai. Badai yang pertama apa? Badai dalam kehidupan, terutama keluarga. Kita hidup tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah perbuatan. Pada saat kita mati, yang 2 akan pergi, yang 1 akan menemani. Siapa yang akan pergi? Harta, keluarga. Siapa yang akan menemani? Perbuatan kita, baik dan buruk. Itulah yang akan menjadi teman kita setelah kita mati nanti. Oke, seruput dulu. Mantap banget kopinya. Ada yang komentar kemarin tuh, mantap banget kopinya Mbak. Siap. Saya akan bacakan beberapa tips untuk menghadapi badai dalam kehidupan keluarga kita. Kalau teman-teman butuh materinya, boleh kontak kami ya, boleh kontak ke kita bisa bagi materinya. Singkat, ringkas, tapi ini saripatinya. Yang pertama, kunci dalam menghadapi badai dalam keluarga, baik kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kakak, intinya dalam keluarga tuh. Kembali yang nomor 1 adalah tetap tenang dan sabar. Urusan sama keluarga nggak ada lain, nggak ada bukan, jalannya tenang dan sabar. Jangan biarkan emosi negatif, teman-teman. Jangan sampai emosi negatif mengendalikan pemikiran kita. Sabar dalam menghadapi konflik dan masalah dalam keluarga, apapun itu. Yang kedua, komunikasi yang baik. Jaga ucapan, hati-hati jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan di dalam keluarga, kepada keluarga kita. Ingat, mereka adalah orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Dalam kondisi kita bermasalah, hati-hati jaga ucapan kita. Dan jangan lupa, jangan pernah memotong pembicaraan. Dengarkan. Kita punya 2 telinga. Dengarkan semua apa yang mereka sampaikan. Diam, tarik nafas panjang, lepaskan pelan-pelan, jawab sesuai dengan kebutuhan, dan selalu dengan narasi atau ucapan yang positif. Yang ketiga, teman-teman, coba dicari masalahnya dan dicari solusinya. Jangan menyalahkan. Fokus. Sayang, kalau sama istri ya, kita sudah tahu masalahnya, yuk kita cari solusinya. Atau kalau sama orang tua, maaf nggih Pak, Bu, kita cari masalahnya dan kita juga cari solusinya. Jangan mengkritik, tapi fokus pada solusinya. Yang keempat, jaga keseimbangan dan jangan sampai terpengaruh. Tetap lakukan aktivitas apapun yang membuat kita bahagia, sebagai penukar dari hati yang kecewa atau emosi. Jadi jangan bicara melalui emosi, tapi lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Relax, teman-teman. Nah, yang kelima, cari dukungan dari orang yang terdekat. Biasanya dari orang-orang yang sudah lebih dewasa, lebih senior atau lebih pengalaman. Berbagilah cerita kepada orang yang tepat, sehingga beban kita terasa lebih ringan. Yang ke-6, belajar dari pengalaman. Jadi kejadian yang sudah lewat jangan diingat, tapi jadikan sebagai pengalaman dan belajar dari kesalahan dan juga dari keberhasilan, dan gunakan 2 hal tersebut, baik kesalahan maupun keberhasilan, sebagai
solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada, apapun itu. Yang ketujuh, jaga kesehatan fisik dan mental. Tetap jangan sampai susah tidur, tetap dipaksakan untuk istirahat, dipaksakan untuk berolahraga, dipaksakan untuk melakukan apapun yang membuat kita santai dan bahagia. Nah, yang terakhir, carilah dukungan dari profesional, bisa dari tokoh agama, bisa dari tokoh-tokoh kesehatan yang kita percaya teman-teman. Tetap positif dan tetap optimis. Itulah salah satu dari inti bagaimana kita menyelesaikan masalah atau badai yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Apapun detail masalahnya, sama solusinya dari hal-hal yang kita obrolin tadi teman-teman. Nah, yang berikutnya kita akan sharing tips yang sudah kita racik dari berbagai sumber ya, buat teman-teman yang sedang menghadapi badai di dalam pekerjaannya. Lagi-lagi Warung Mbah Pong tidak memvonis atau menjudge apapun pekerjaan Anda, apapun pekerjaan teman-teman, konsepnya sama teman-teman. Namanya kita kerja pasti punya atasan, pasti punya rekan kerja, dan pasti punya bawahan. Yuk kita ngobrol tips-tips praktisnya dalam kita menyelesaikan badai di pekerjaan kita. Yang pertama, tentu saja tetap tenang dan fokus. Jangan biarkan kita menjadi stres ya, jaga ketenangan, jauhi hal-hal yang membuat kita stres ya. Strategi napas panjang itu tetap penting teman-teman, dan konsentrasi pada hal-hal yang harus segera diselesaikan. Penting, mendesak. Yang penting dan yang mendesak, yang tidak penting dan belum mendesak digeser dulu. Nah, yang kedua, prioritas buat daftar tertulis tugas apa yang harus segera kita selesaikan, sehingga kita tidak membuang waktu untuk berpikir yang tidak-tidak. Fokus saja di tugas yang harus kita selesaikan. Yang ketiga, ini yang terpenting loh teman-teman, waktu. Kelola waktu dengan efektif, buat jadwal teman-teman, dan pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan kita tersebut. Yang keempat, jangan pernah takut. Nah, Warung Mbah Pong selalu mengajarkan untuk membuang rasa takut dalam diri kita. Jangan pernah takut untuk minta bantuan. Jangan ragu teman-teman. Komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja maupun bawahan untuk membantu menyelesaikan tugas di pekerjaan kita. Oke. Yang kelima, sama jaga kesehatan fisik dan mental. Yang keenam, tetap optimis dan positif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lagi-lagi dan lagi belajar dari pengalaman. Ingat di materi sebelumnya kita udah ngobrol, kita belajar 5% dari teori, 10% dari praktek, dan 85% dari kegagalan. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Itu tadi tips dan trik dalam kita menghadapi badai di pekerjaan kita, apapun pekerjaannya. Dan jangan lupa seruput kopinya. Nah, berikut ini spesial buat teman-teman pengusaha, fighter, petarung, wes, singa. Tapi kemarin saya dapat materi yang bagus tuh. Kalau Anda mau ditakuti, jadilah singa. Tapi kalau Anda mau diikuti, jadilah serigala. Yang penting bukan serigala berbulu domba. Nah, buat kita teman-teman nih yang pengusaha tangguh itu tadi, kalau lagi ada badai, tahu sendirilah rasanya. Tapi ini ada tips yang bagus nih, rahasiaan tips yang bagus ya. Yang pertama,
ketenangan, itu udah pasti tuh. Badai apapun hadapi dengan tenang dan fokus. Fokus buat apa? Konsentrasi teman-teman pada strategi dan tujuan utama usaha kita. Nah, yang kedua ini harus punya ilmunya ya. Analisis situasi dan identifikasi masalah. Kenapa? Buat daftar masalah apa saja dan urut masalah dari yang paling penting ke yang tidak penting. Utamakan apa? Tagihan misalnya, hutang, jadwalkan ulang, diskusi, komunikasi, ngobrol. Kalau orang di dalam dunia usaha tuh justru malah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan di dunia lain. Kenapa? Karena kita basicnya adalah usaha, project. Klien mitra kerja juga pasti ngerti kok. Nah, yang ketiga ini yang terpenting teman-teman, ini yang juga selalu warung Mbah Pong nih diskusikan, agak rumit bahasanya, tapi ini kita kenalkan dengan sebuah istilah. Buatlah rencana kontingensi. Opo we? Kontingensi itu gini. Buatlah rencana untuk kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk dalam usaha kita. Apakah kita harus kehilangan aset? Apakah kita harus melepas proyek? Apakah kita harus menjadwalkan ulang atau menegosiasi ulang tanggungan-tanggungan kita? Apa kemungkinan terburuknya? Itu juga kita harus tahu, dan pastikan kita memiliki rencana cadangan teman-teman. Jadi orang usaha itu ada 3. Pertama, master plan, bagaimana konsep pengembangan usahanya. Yang kedua, backup plan, bagaimana rencana cadangan, plan B, plan C nya gimana kalau ada problem. Dan yang ketiga, exit plan, bagaimana kita dalam kondisi terburuk tetapi usaha kita tetap berjalan sesuai dengan tujuan besar yang sudah kita gariskan. Nah, yang keempat, ini juga PR-nya teman-teman yang punya usaha, kelola keuangan dengan bijak. Hati-hati teman-teman, pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Pastikan punya informasi yang jelas dan transparan tentang keuangan, baik kepada rekan kerja, kepada mitra kerja, kepada konsumen sekalipun ya, piutang, tagihan dan sebagainya. Kita harus terbuka dan transparan, karena itulah kunci dalam kita membangun usaha. Bahkan pada saat badai pun itu juga salah satu solusi. Nah, yang berikutnya adalah yang terpenting, komunikasi dengan mitra atau dengan pelanggan. Pastikan infonya jelas, sepahit apapun diskusikan, bicarakan. Yang keenam, tetap inovatif. Inovatif itu artinya punya gagasan-gagasan yang baru dan adaptif. Kalau if berarti sifat, kalau or berarti orang. Jadi kalau inovator itu orangnya, kalau inovatif sifatnya, kalau adaptor itu orangnya, kalau adaptif itu alatnya atau sifatnya. Nah, sifatnya adaptif apa? Ketika ada masalah bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, terutama dengan perubahan cuaca misalnya, perubahan pasar, perubahan perilaku konsumen. Ya, pastikan kita punya strategi untuk perubahan atau untuk tantangan. Yang ketujuh, fisik dijaga, mental dijaga. Nah, warung Mbah Pong selalu mengajarkan ke teman-teman untuk menjaga mental. Kalau Jawa itu biar tetap waras, sehat badan, sehat pikiran. Nah, yang kedelapan, tetap sama dengan badai-badai yang lain. Belajarlah dari badai-badai yang sudah kita lalui. Nah, yang kesembilan, ini yang paling penting bagi seorang pengusaha, jaga networking kita, jaga circle kita, dan jaga relasi kita. Sabar, jujur, ikhlas, itu tetap kunci pokok, terutama ketika menghadapi badai dalam usaha kita. Yang terakhir, tetap optimis. Seberat apapun masalah, pasti ada solusi. Tetap positif, bahwa tidak ada tempat untuk berpikir negatif bagi seorang pengusaha.
Oke teman-teman, itu tips buat teman-teman para petarung, para pengusaha tangguh ya. Semoga kita bisa melewati ini semua. Cukup panjang ya obrolan kita tadi ya. Ya semoga teman-teman bisa mengambil inti dan makna dari apa yang kita obrol tadi. Nah di sesi terakhir ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama merenung. Tarik napas panjang, keluarkan pelan-pelan. Dan saya akan bacakan sedikit renungan buat teman-teman. Kita semua pasti pernah mengalami badai dalam hidup kita. Badai yang dapat berupa kesulitan, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Dan ketika badai itu datang, kita seringkali merasa bahwa kita harus melawannya. Kita harus berjuang melawan badai itu untuk tetap berdiri. Tapi, apakah kita pernah berpikir bahwa melawan badai itu tidak selalu efektif? Bahkan, melawan badai dapat membuat kita semakin lelah dan kehabisan energi. Karena badai itu terlalu kuat dan kita tidak mampu menghentikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengikuti badai itu. Kita harus membiarkan badai itu membawa kita ke tempat yang baru, ke tempat yang tidak kita kenal sebelumnya. Kita harus percaya bahwa badai itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih indah. Mengikuti badai itu nggak berarti menyerah. Mengikuti badai itu berarti kita memilih untuk tidak melawan, untuk tidak berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Mengikuti badai itu berarti kita memilih untuk mempercayai bahwa ada sesuatu di atas sana yang lebih besar dari apa yang sedang kita lakukan. Jadi ketika badai datang, jangan melawan, jangan berjuang melawan badai, tapi ikuti badainya. Biarkan badai itu membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang belum kita tahu sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kita bisa percaya bahwa badai itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik di hari esok yang lebih baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, yuk kita bagikan video ini ke siapapun dia yang teman-teman sayangi.